Ada ustadz yang bisa mengetahui bahwa si A sakit paru-paru dan ternyata benar apa yang ustadz itu katakan. Apakah itu berdosa jika kita percayai? Kenapa dulu ini? Mungkin ustadznya dokter. Jangan buru-buru. Mungkin dokter tahu, oh dari nafasnya orang ini kayaknya paru-paru nih. Ini sudah pengalaman dia. Batuk ini tenggorokan gatal, oh ini gejala flu. Mungkin dia dokter. Tapi kalau dia tebak orang lewat, ini paru-paru. Nah itu dukun. Ini bukan ustadz, ini dukun. Jangan dipercaya ini. Ya. Apakah hadis ini palsu? Cinta tanah air sebagian dari iman. Oh iya. Ini palsunya palsu super nih. Dari mana ini cinta tanah air sebagian dari iman? Bagaimana hukumnya berhubungan suami istri saat seorang istri membayar hutang puasa wajibnya di luar Ramadan? Batal puasanya? Nah, ya. Sabarlah, ini suaminya. Masa nggak bisa sabar nih? Kalau setiap istrinya bayar utang Ramadan diganggu kan kesian. Kapan bayar utangnya? Ya nggak Pak Yoyo? Iya, harusnya begitu. Jadi kalau istri lagi puasa pulangnya habis maghrib, kan itu. Jadi batal puasanya kalau emang dibatalin oleh suaminya batal. Tapi ini tidak boleh semestinya. Semestinya si istri nggak boleh batalin, semestinya. Karena ini puasa wajib. Ketaatan pada manusia hanya kalau bukan berbau maksiat pada Sang Pencipta. Misal masalah sunnah. Kalau puasa Senin Kamis, puasa Ayyamul Bid nggak apa-apa dibatalin. Tapi kalau bayar puasa Ramadan ini wajib, nggak bisa. Hak wajibnya Allah kalau ketemu dengan hak wajibnya makhluk yang didahulukan yang mana? Hak wajibnya Allah, karena ini bayar utang Ramadan hak wajib Allah. Jadi di sini suami berdosa kalau dia batalkan puasa istrinya, istri juga berdosa, bukan udzur itu. Bukan udzur untuk membatalkan karena hubungan biologis ya. Ini juga nggak masuk dalam rukhsah, nggak ada rukhsah. Masih masuk dalam rukhsah kalau dia musafir malah, gitu kan? Lain kalau suami istri musafir, kemudian mereka membatalkan puasa dengan niat karena safar, maka itu boleh. Tapi nggak boleh direkayasa ya. Jangan nanti gara-gara mau berhubungan biologis kita safar keluar yuk balik lagi. Nah ini nggak boleh. Ya. Tentu di sini kalau dia lakukan, Allahu alam. Pendapat ulama khilaf tentang kalau orang melakukan di bulan Ramadan suami istri maka ada kafarah kan. Selain dia membayar utang Ramadan itu, misal suami istri di siang hari Ramadan berhubungan biologis batal puasanya. Tidak ada rukhsah, bukan karena safar, bukan karena sakit. Juga bukan karena udzur, gitu kan? Maka kemudian mereka batal puasanya karena berhubungan biologis. Ini selain bertobat kepada Allah, bayar nanti utang Ramadannya di luar Ramadan dan juga kena kafarah. Kafarahnya itu bebasin budak, kalau nggak punya maka puasa 2 bulan berturut-turut, kalau nggak punya maka memberikan makan 60 orang miskin, gitu kan? Tapi kalau misal di luar Ramadan, kayak pertanyaan ini, di luar Ramadan, ini yang berselisih pendapat ulama. Apakah juga orang yang bayar utang Ramadan kena denda kafarah kalau dia batalkan? Ini pendapat ulama, ada yang mengatakan tidak kena, ada yang mengatakan kena. Tapi pendapat yang paling kuat tetap kena. Karena permasalahannya dia sedang melakukan puasa Ramadan walaupun di luar Ramadan. Dan ini masih berhubungan karena Allah Subhanahu wa taala pada saat berfirman, "Fa'iddatun min ayyamin ukhar", gantikan dengan hari-hari yang lain. Ini yang diganti adalah puasa Ramadan. Berarti hukum Ramadan berlaku padanya walaupun di luar Ramadan. Seperti halnya di Palestina dan Syria yang lagi perang, jika suami berkehendak ikut jihad di sana, mana yang sebenarnya harus dia utamakan? Maaf, Ustadz, mana yang lebih utama? Pergi perang meninggalkan anak istri atau menjaga anak istri di rumah? Pergi perang tentunya. Para sahabat waktu dipanggil jihad oleh Nabi SAW ya tinggalkan istri anaknya. Istri anaknya sabar, memang sudah begitu. Semua istri Nabi SAW sabar. Anda harus sebagai seorang wanita punya iman yang kuat seperti baja. Tidak boleh malah menjadi penghalang. Ini ibu-ibu ini harus belajar. Kalau suami lagi mau pergi masjid, silahkan ke masjid, pahalanya besar gitu. Jangan ke masjid mas, di sini aja. Wah, makin dikendorin, gitu kan? Jangan. Ini saya ambil nggak ya kredit bank? Jangan mas, haram. Gitu. Gak apa-apa, ambil aja. Nanti kita tobat. Gimana caranya? Nggak boleh, harus menjadi orang yang mendukung kebaikan suaminya, gitu kan? Dan memang sudah begitu hukumnya. Kalau mau ditunggu urus anak sama istri, siapa yang pergi jihad? Berarti orang bujang-bujang semua.
Kesian orang yang sudah nikah nggak dapat mati syahid, dan ibu sendiri rugi tuh. Karena kalau suaminya mati syahid kan bisa ditunjuk. Kan? Kamu ikut sama saya ke surga, kan luar biasa itu. Gitu kan? Mestinya kita memotivasi, semestinya gitu kan. Allahu alam. Dulu ketika masih anak gaul, saya masih suka nongkrong di kafe-kafe Kemang bersama teman-teman. Biasanya saya dicekokin minuman dan lain-lain. Setelah taubat, saya di akhirat nanti tidak dapat meminum air susu dari sungai di surga bersama bidadari. Dikarenakan dalam tubuh saya sudah ada kandungan khamar. Kenapa harus sebut bidadarinya nih? Harus diselipin sesuatu gitu. Ini muridnya siapa nih? Saya nggak bilang loh Pak Yoyo ya. Jadi tentu saja kalau sudah taubat dimaafkan, aman kalau sudah taubat gitu kan. Tapi masalahnya jangan tunda taubat. Kita nggak tahu nih kapan meninggal. Nggak ada jaminan kita masih bisa hidup kan. Sekarang teman-teman, ada siapa yang bisa dapat jaminan di sini bisa pulang ke rumahnya sebentar? Nggak ada jaminan. Semoga Allah panjangkan umur kita dengan ketaatan. Tapi kita tidak tahu. Ajal bisa datang. Jadi salah kalau ada orang nunda-nunda taubatnya, ini nggak bisa. Sama halnya, tidak boleh juga kita berbangga dengan amal yang pernah kita kerjakan. Kata Nabi SAW, janganlah seseorang di antara kalian berkata, dulu saya pernah sholat malam. Itu dulu, udah dicatat sama malaikat. Sekarang, besok, lusa, buku amal kita tiap hari diterima, dicatat oleh para malaikat, gitu kan? Jadi jangan sampai tunda gitu. Apakah nafkah yang diberikan suami kepada istri, suami berhak meminta laporan pengeluaran? Tentu saja, dia punya hak, boleh saja. Tapi nggak usah lah, untuk apa minta laporan? Untuk apa? Jangan pelit-pelit lah. Kasih aja. Nanti kan antum juga dapat servisnya, gitu kan? Ketawanya besar-besar nih ya. Padahal saya cuma bermaksud secara umum loh. Ya Pak Yo? Gimana nih? Saya sudah berpacaran dengan seorang Katolik selama 2 tahun, tapi alhamdulillah saya sudah putus. Setelah saya putus, saya mendengar mantan saya yang Katolik tersebut dekat dengan pria lain. Dan suatu hari mereka pergi ke Bandung dan menginap. Apakah saya dosa jika saya berpikiran jika mereka berzina? Ini apa hubungannya? Sudah putus, sudahlah. Masa mau dicari tahu lagi ngapain segala? Antum harus bersyukur. Saya pikir tadi pertanyaannya, apakah saya sudah benar putusin dia? Jawabannya iya. Ini ke hotel, lalu saya berpikiran mungkin dia berzina. Saudaraku, tidak usah terlalu jauh ini ya. Saya sarankan teman-teman yang begini segera menikah dengan mukminah insya Allah, jadi aman. Tidak pikirin lagi perempuan seperti itu. Apa hukumnya merokok? Ini Pak Yoyo sudah tahu. Bukan saya. Sudah sering ditanya. Sahkah sholat kita apabila imam sholat berjamaah masih merokok? Sudah dijelaskan gitu kan. Rokok haram, nggak boleh merokok. Jangan merokok sudah. Semua dokter, semua ulama, semua pemerintah nolak. Coba. Apalagi mau argumen lebih kuat daripada itu? Ditulis, pemerintah tulis rokok bisa membunuhmu. Mau nunggu apa lagi kata-katanya? Saya nggak tahu nih merokok membaca atau nggak baca gitu. Jelas-jelas tulisannya masih dilakukan. Nggak boleh, haram. Gitu. Bagaimana hukumnya imam perokok? Kalau sholat, kalau ada imam lain pindah di tempat lain. Kalau nggak ada dan antum memang tidak punya imam lain, memang harus dan imam tempat itu, maka ulama mengatakan hukumnya masih boleh. Asal memang dia bukan merokok sambil sholat, gitu kan? Loh iya, memang dia merokok di luar sholat. Dia kan sama dengan orang berbuat dosa di luar sholatnya. Lalu dia sholat, dia ikutin rukun-rukunnya semua syaratnya, sahkan sholatnya, gitu kan? Maka selama dia di luar sholat itu lain, tapi dalam sholat nggak boleh. Cuma kalau masih dapat imam lain, alhamdulillah lebih baik.